Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gada Gidik. Pada kesempatan kali ini gue kedatangan tenda lagi nih. Kalau yang kemarin kan itu tenda dari Big Adventure sama tenda yang dari Naturhack. Tapi kali ini gue kedatangan tenda dari Kompas LWY. Mungkin gue mulai dari spesifikasi di packagingnya ya. Jadi untuk packaging Kompas LWY ini yang kapasitas 4 orang. Untuk bobot beratnya itu di angka 2,4 kg. Menurut gue ini ringan banget. Ukuran dari tenda kapasitas 4 orang, karena yang kemarin Big Adventure sama yang seri Naturhack itu di kapasitas 4 orang itu bobot beratnya itu sekitar 3 kg-an lah. Tapi ini Kompas yang seri 4 orang cuman 2,4 kg. Itu dari bobotnya. Terus dari ukuran packagingnya itu dia di angka 18 cm dikali 40 cm. Nah, itu untuk spesifikasi bobot sama ukuran packagingnya. Terus isi dari paket pembelian tenda Kompas LWY ini itu di dalamnya ada outer, terus ada inner, terus ada dua frame ya, karena dia framenya itu yang nyilang gitu dua. Terus sama ada pasak. Dia di sini di paket pembeliannya nggak dapat footprint. Nah, itu aja sih di paket pembeliannya. Oke, sebelum lanjut gue bahas spesifikasi dan fitur apa aja dari tenda Kompas LWY ini yang seri 4 person, gue mau ngedirin tenda ini dulu. Ya oke, mungkin gue mulai dari spesifikasi di bahan outernya yang pertama ya. Jadi outer dari tenda Kompas LWY ini dia menggunakan 210T polyester dan PU-nya itu dia udah 3000, yang dimana itu udah standar aman tenda untuk di gunung-gunung di Indonesia ya kan. Dan di semua jahitan di bagian outernya juga dia udah disimsil, yang dimana sebagus apapun PU-nya, setinggi apapun, tapi kalau di jahitannya itu nggak disimsil, ketika hujan itu pasti bakalan rembes dari air hujan. Kecuali mungkin gerimis-gerimis doang masih aman. Tapi kalau di tenda Kompas LWY ini dia semuanya udah di full simsil. Itu dari segi bahan ya di bagian outernya. Terus untuk fitur-fitur di bagian outernya itu, yang pertama dia di bagian pintu keluarnya itu dia ada dua akses pintu, yang dimana itu mempermudah kita buat keluar masuk tenda ya kan. Jadi ketika pintu bagian depan itu lu pakai buat masak-masak, tapi mau ada yang keluar gitu, jadi nggak perlu lagi tuh nyingkirin orang-orang atau barang-barang yang di depan tenda, lu bisa keluar lewat pintu belakang. Itu pertama ada 2 akses. Cuman di pintu bagian depan ini dia ada 2 resleting, yang dimana nanti bagian pintunya bisa lu jadiin kanopi kayak begini nih. Tapi di paket pembeliannya dia nggak dapet tiang-tiangnya. Jadi ini gue bawa tiang sendiri dari tenda yang lain gitu kan. Mungkin kalau misalkan lu mau pakai tenda ini bisa lu sanggah pakai trekking pole, atau ya lu nyari kayu di hutan atau di tempat lu ngecamp gitu. Nah, tapi kalau pintu yang di bagian belakang itu dia resletingnya cuma 1, karena dia emang buat akses keluar aja sih, kayak buat urgency kalau lu nggak bisa keluar lewat depan atau repot keluar lewat depan, jadi lu bisa keluar lewat pintu belakang gitu. Itu untuk bagian pintu. Terus untuk di bagian penutupnya juga dia resletingnya lumayan oke ya. Dia udah pakai menggunakan stainless gitu, tapi gua nggak ngeliat ada mereknya gitu, mereknya apa, tapi yang jelas gue lihat dari build quality resletingnya itu bagus. Dan di situ selain ada resleting, ada velcro juga buat penutup pengencang dari outernya itu, biar air nggak rembes dari resletingnya juga kan. Itu untuk di bagian pintu. Terus untuk di bagian tiap sudut tenda Kompas ini dia ada kayak tempat buat pengikat tali wind rope gitu, yang dimana kita di sini dapat 4 tali wind rope juga nih dari paket pembelian tenda Kompas ini. Itu ada 4 sudut bisa kita buat ikat tali wind rope untuk pengencangan si tenda Kompas LWY ini, yang dimana itu banyak orang-orang yang suka menyepelekan hal sekecil itu gitu. Padahal itu ketika kita pakai di gunung, ketika kita ngecamp gitu kan, kita kan nggak pernah tahu nih, kadang cuaca di malam hari itu suka berubah, entah angin kencang atau badai gitu kan. Jadi tali itu ngebantu banget
Jadi saran gua ketika lu mau pakai tenda Kompas ini, lu bentangin tuh tali-tali karena kita disediain fitur buat ngikat tali windrope di setiap sudut tenda ini. Terus untuk fitur di bagian outer yang lainnya itu dia di bagian pemasangan dari outer ke frame atau ke si innernya. Itu dia ada bakal strap gitu. Sama nih kayak tenda Naturhack sama Big Adventure yang kemarin, atau tenda-tenda zaman sekarang sih rata-rata udah pakai fitur itu ya. Dia ada bakal strap, terus ada tali kompresinya, itu bisa kita adjustable tuh, kita kencangin atau kendorin secukupnya atau seperlunya kita ketika menggunakan tenda ini ya kan. Terus di bagian samping juga di sini dia ada lubang sirkulasi udara ya, yang dimana dia ada dua lubang di kiri dan di kanan. Tuh tinggal lu buka aja sih, itu pakai velcro gitu. Ketika lu buka itu udah langsung kebuka tuh ventilasi atau lubang sirkulasi udara. Itu juga menurut gua penting banget biar lu di dalam nggak kondensasi atau asupan oksigen lu ketika di dalam tenda ini itu cukup gitu. Karena ya yang dimana kalau misalkan tenda full atau rapet gitu kan, nggak ada lubang-lubang buat sirkulasi udara, ya itu nggak enak juga buat kita tidur. Entah di siang hari kita panas atau kita ya oksigennya tipis gitu. Apalagi kalau malam kita rebutan oksigen sama tumbuh-tumbuhan di sekitar kita ya kan. Kayaknya sih itu aja ya untuk di bagian outer ya. Terus kita beralih ke bagian inner. Untuk bahan dia setengah menggunakan polyester dan setengahnya lagi menggunakan B4 mesh. Itu bahan jaring, sama kayak tenda yang kemarin tuh Big Adventure sama Naturhack, dia juga pakai mesh gitu. Cuman bedanya itu di sini dia pakai yang B4 mesh, itu lebih rapat lagi tuh. Jadi yang meshnya itu dimana sirkulasi udara lancar, tapi semut pun dia nggak bisa masuk gitu. Serangga-serangga atau semut itu nggak bisa masuk. Dimana kalau kita lagi ngecamp di hutan itu kan biasanya kalau kita nyalain cahaya lampu tenda gitu, biasanya serangga-serangga hutan itu suka ngedekat ke tempat-tempat yang terang. Jadi kalau ketika lu pakai tenda Kompas LWY ini, karena dia udah pakai B4 mesh, itu udah aman banget tuh, serangga-serangga itu nggak bisa masuk, paling ya nungguin kita di luar gitu kan. Terus untuk bahan polyesternya itu bagian setengahnya itu dia 210 T polyester ya. Terus PU-nya itu dia di setengah bahan innernya sama di bagian floornya itu dia PU-nya udah 5000 nih. Itu lebih aman lagi nih ketimbang outernya ya kan. Kalau outernya itu kan tadi 3000 mm nih. Terus di bagian floor sama setengah bagian dari innernya itu dia menggunakan 5000 nih PU-nya. Jadi yang dimana kan tenda ini ketika kita beli itu kan nggak include footprint ya, tapi itu agak termaklumi ketika spesifikasi dari bahan di bagian floor atau bagian innernya itu menggunakan PU yang 5000, karena itu udah aman banget. Terlebih lagi di bagian polyesternya itu dia ada di full seam seal juga, jadi nggak ada istilah lagi bocor-bocor dari jahitan-jahitan di floor tenda Kompas LWY ini. Untuk fitur-fitur yang ada di bagian inner itu gue mulai mungkin dari ukurannya ya. Jadi ukuran bagian dalamnya itu dia agak persegi panjang gitu. Untuk bagian panjangnya itu dia 210 cm. Yang dimana kalau kita tidur manjang begitu kan, ya di bagian kaki atau di bagian kepala kita itu masih banyak space tuh buat naro-naro barang kan, lumayan tuh. Kalau kita isi tenda ini full 4 orang sesuai kapasitasnya, ya kita masih ada space buat naro-naro barang. Itu untuk panjangnya ya. Kalau untuk lebarnya itu dia ukurannya itu 180 cm. Mungkin itu ya muat lah, pas lah buat ukuran orang-orang 4 gitu kan. Yang gak gede-gede banget, tapi yang standar kayak gua gini mungkin pas buat ukuran 4 orang, 180 cm lebarnya. Terus untuk tingginya itu dia di angka 130 cm, yang dimana lu bisa duduk tuh tanpa lu harus kayak ngedungkuk gini tuh. Kan banyak juga tuh tenda-tenda yang tingginya itu dia cuman sekitar 80 atau 100 cm, tapi di tenda Kompas LWY ini dia udah 130 cm. Cuman agak riskannya tenda-tenda yang tinggi begini itu ketika terjadi angin atau badai gitu kan, itu agak riskan sih karena dia lebih rentan diterpa sama angin. Cuman karena tadi di bagian outernya udah ada tali-tali pengikat windrope, makanya gue saranin itu lu pergunain semaksimal mungkin. Jadi lu pastikan lu aman ketika lu mendirikan tenda, jadi nggak repot-repot lagi tuh kalau malam-malam terjadi hujan, angin atau badai, lu udah tinggal stay di dalam tenda ya kan. Terus untuk fitur yang lainnya di bagian inner itu dia mempunyai 2 akses pintu sama kayak di bagian outer ya kan. Itu ya emang harus sama gitu kan. Sama dia mempunyai pocket mesh di kiri kanannya, itu ada 2 pocket mesh
ya itu lu bisa gunain buat naruh barang-barang kecil yang biar gampang lu carinya kan. Kalau di barang-barang kecil masih di dalam carrier kan itu agak sedikit susah gitu. Karena biasanya barang-barang lu pasti lu tumpuk-tumpuk kan tuh di bagian sudut-sudut tenda ini. Apalagi kalau lu bener-bener berempat, pasti barang tuh lu tumpuk-tumpuk. Jadi mesh itu berguna banget. Terus yang lainnya itu di bagian atas dia ada pengait buat lampu tenda, ya itu emang udah harus ada gitu. Itu di sini ada. Mungkin itu aja ya bahan sama fitur dari bagian innernya. Terus kita beralih ke bagian frame. Jadi framenya itu dia menggunakan aluminium alloy 7,9 mm, yang dimana itu buletannya itu atau diameter si frame ini lumayan kecil gitu kan. Dan warna framenya itu dia pakai warna silver gitu, jadi lumayan terang gitu kan. Dan patahan-patahan dari framenya juga dia kecil ya, sekitar 30-40 cm. Jadi itu udah muat lu masukin di packaging dari tenda Kompas ini. Nggak perlu lagi tuh lu taruh-taruh di luar carrier lu gitu kan, atau di luar packaging dari si tenda Kompas ini. Nah, di tenda seri Kompas ini tuh yang LWY itu dia ada dua tipe ya, ada yang framenya fiber sama ada yang framenya aluminium alloy. Menurut gua itu ada kekurangan ada kelebihan sih. Ya kelebihannya dari aluminium alloy itu ya paling di segi bobot beratnya itu jauh lebih ringan, dan dia itu udah dipastikan anti badai gitu, nggak rentan patah atau nggak rentan rusak gitu ketimbang yang fiber. Kalau yang fiber kan udah mah dia berat, udah mah dia gampang patah gitu kan. Jadi ya kalau di aluminium alloy ini lu udah nggak perlu khawatir lagi tuh masalah-masalah di frame ya kan. Itu sih, dan range harganya juga antara yang bahan fiber sama yang bahan aluminium alloy kayak gini itu dia nggak jauh beda, sekitar beda 200 sampai 300 ribu gitu aja sih. Menurut gue ya kalau budget lo ada buat yang aluminium alloy ya mendingan lo sikat yang aluminium alloy ini. Nah, itu untuk di bagian frame. Dan untuk yang terakhir tuh dia di bagian pasak ya. Nah kalau untuk bagian pasaknya itu dia menggunakan pasak L gitu. Nah ini masih jadul banget nih. Ini bahannya kayak besi gitu tuh pasaknya. Terus dia tipis, paling diameternya sekitar 5 mili gitu, atau 3 mili gitu kan, dia tipis. Yang dimana ini agak sedikit riskan ketika kita pakai ke gunung-gunung gitu kan. Biasanya kan apalagi kalau di musim kemarau itu tanah gunung lagi keras-kerasnya itu agak sedikit susah, yang dimana malah pas si pasaknya itu yang kalah atau jadi bengkok gitu. Atau enggak kita lagi ke gunung-gunung yang konturnya lebih banyak bebatuan, dan ini bener-bener nggak recommended banget sih buat si pasaknya. Oke, mungkin segitu aja ya fitur dan spesifikasi dari tenda Kompas LWY ini ya. Terus di sini gue mau ngasih tahu nih kelebihan dan kekurangannya dari si tenda Kompas LWY ini, biar lu tahu ketika nanti lu mau beli, lu udah tahu duluan nih kelebihan dan kekurangannya dari tenda Kompas LWY ini apa aja. Jadi menurut gue kelebihan yang pertama itu dari segi harga, yang dimana tenda-tenda dengan spesifikasi Kompas ini yang udah menggunakan outernya itu menggunakan 3000 mm, PU-nya, innernya juga bagian floor udah menggunakan 5000 mm, tapi dia di harga itu di harga sekitar 700 sampai 800. Yang dimana kalau brand-brand lain itu pasti tenda-tenda yang spesifikasinya kayak Kompas ini dia pasti range harganya itu sekitar 1 juta ke atas gitu. Nah itu dari segi harga aja udah menurut gua kelebihan banget. Dia dengan harga 700 sampai 800 ribu dia udah ngasih spek yang udah mumpuni dipakai buat di gunung-gunung di Indonesia. Terus kelebihan yang kedua ya itu di bagian B4 mesh-nya itu menurut gua ngebantu banget ya. Ngebantu banget itu, jadi nggak ada lagi tuh serangga-serangga yang ngeganggu kita di dalam. Apalagi ketika kita mau tidur gitu kan, ketika banyak serangga-serangga hutan masuk ke dalam tenda, pasti kan kita agak sedikit keganggu tuh tidur kita tuh, apa dia nempok di muka atau dia nempok di hidung atau dia nempok di mata ya kan. Jadi bahan B4 mesh ini ngebantu banget. Itu dari segi serangga, dari segi sirkulasi udara juga dia udah ya enak lah gitu. Itu oksigen lancar masuknya gitu. Terus itu kelebihan yang kedua. Terus kita ke kelebihan yang ketiga, menurut gua dia ada di bagian akses. Jadi akses ini tenda Kompas LWY ini dia udah mempunyai 2 akses pintu. Yang dimana ketika bagian depan nih udah lu pakai buat masak-masak, lagi lu pakai buat duduk-duduk ngobrol-ngobrol, dan orang yang di dalam tenda pengen keluar itu bisa melalui akses pintu yang di bagian belakang gitu.
Atau enggak ketika lu ngecamp, lu mempunyai dua sudut pemandangan gitu. Bagian depan bagus, pemandangannya bagian belakang bagus. Nah ini bisa nih dua-duanya lu buka nih. Jadi lu bisa memandang pintu dari bagian belakang, pemandangan gitu. Lu bisa juga memandang pemandangan dari pintu bagian depan gitu. Itu kelebihan yang ketiga. Terus untuk kelebihan yang keempat, dia dari segi fitur di outer yang ada dua sirkulasi udara, lubang sirkulasi udara, dan itu ngebantu banget dimana bahan innernya udah pakai B4 mesh, terus di bahan outernya lagi itu dia udah ada lubang sirkulasi udara. Nah itu nyaman banget sih kalau kita ada di dalam. Menurut gue segitu aja ya kelebihannya ya. Terus gue mau nyebutin kekurangan dari tenda Kompas LWY ini. Mungkin kekurangan yang pertama itu ada di bagian pasak. Jadi di bagian pasak itu dia masih menggunakan pasak yang letter L, besi, terus dia diameternya tuh masih yang kecil, sekitar 2-3 mili. Nah itu rentan banget. Jangankan kontur gunung yang bebatuan, kontur gunung yang tanahnya lagi keras pun dia rentan buat bengkok gitu. Jadi nggak kuat lah kalau buat jadi penopang si tenda ini, buat jadi pasak. Ya saran gue nanti ketika lu pakai tenda atau lu beli tenda Kompas LWY ini, lu improve aja tuh, lu beli pasak-pasak aluminium alloy yang Y-stack atau yang huruf Y gitu tuh, yang diameternya agak lebih tebal lagi. Itu kekurangan yang pertama. Terus kekurangan yang kedua, ketika kita beli tenda Kompas LWY ini, dia belum include footprint gitu, yang dimana kalau misalkan bagian floornya itu cuma satu layer aja kan, itu kita agak riskan, takutnya terjadi kondensasi gitu kan ketika hujan atau lagi lembab gitu. Jadi kalau udah kondensasi itu udah ngerasanya pasti dingin-dingin juga gitu, nggak enak. Walaupun dia PU-nya udah 5.000 nih, tapi kondensasi itu kemungkinan ada. Jadi menurut gua ketika lu beli tenda Kompas LWY ini ya lu beli lagi aja tuh footprint gitu. Karena di paket pembeliannya ini kekurangannya dia belum include footprint. Ya wajar sih di harga range 700 sampai 800 ribu. Mungkin itu aja ya dari segi kelebihan dan kekurangannya. Nah kesimpulannya menurut gua ini tenda yang recommended banget buat lu beli, apalagi buat lu yang budgetnya itu masih minim gitu kan, atau budget pelajar gitu kan. Ini recommended banget karena ini tenda harga 700 sampai 800 ribu, tapi spesifikasi di harga 1 juta ke atas gitu. Itu kesimpulannya sih ya, secara overall dia aman lah buat lu pakai di gunung-gunung di Indonesia. Cuman saran gue tadi aja tuh di kekurangannya yang lu improve lagi gitu. Oke, mungkin segitu aja ya review tenda Kompas LWY ini dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang-kurang dari yang gua review. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gadakidik dan salam lestari. Mantap.